Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara peserta program Sibak yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan kajian ayat yang pernah kita pelajari. Kali ini khusus tentang kaidah, tentang struktur kalimat atau tentang nahwu. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita tentang surat Al-Baqarah 284 sampai 286, khusus mengenai kaidah yang ada di dalam ayat tersebut. Di dalam ayat tersebut ada harfu in, ya, ada wa in tubdu, wa in tubdu. Ya, in ini yang akan kita bahas, ya, kaidah tentang in. Kemudian juga di sini ada wala tahmil alaina, ya, dan ada wala tuhammil, ya. Di sini wala tuhammilna, di sini adalah lam, ya, lam, ya. Kita akan bahas, ya, in dan la tersebut, ya. Jadi lam dan in tadi itu termasuk dalam kajian huruf jazm, ini huruful jazm. Jadi kita akan membahas tentang huruful jazm ini. Huruful jazmi adalah huruf yang masuk ke kata kerja sedang atau KKS, kemudian mengubah bentuk dan makna dari kata kerja tersebut. Huruf al-jazm itu banyak, tapi kali ini kita pelajari 4 saja, yaitu la an-nahiyah seperti yang ada dalam ayat tadi, kemudian lam, lamma, dan in yang ada di dalam ayat tersebut. Kita lihat terlebih dahulu contoh-contoh dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada la, kemudian kata kerja bentuk sedang. Aslinya sebelum ada la, sebelum dimasuki la, tu'akhiduna, kamu menyiksa kami, ya, kamu menyiksa kami. Kemudian kalau ditambah la menjadi la tu'akhidna, la tu'akhidna, janganlah kamu siksa kami. Kita lihat di situ yang tu'akhiduna tadinya dhammah, setelah ada lam berubah menjadi sukun, tu'akhidna, ya. La ini dulu sudah kita pelajari ketika kita membahas tentang ungkapan larangan, ungkapan untuk melarang. Tetapi la di sini dalam
ilmu nahu, dalam buku-buku nahu terutama, ini dimasukkan dalam huruf, ya, macam-macam huruf jazm. Jadi la tu'akhidna itu berfungsi la sebagai larangan, jangan kamu siksa kami. Kemudian lam, ya, dan fi'il mudhari'. Contoh yang lain, tunziru, ya, kamu mengancam. Tunziru artinya kamu mengancam. Kemudian kalau ditambah lam, tunzir, ya, menjadi kamu tidak mengancam. Jadi kalau yang pertama tadi itu untuk melarang, ya, la untuk melarang, huruf jazm untuk melarang. Kalau ini huruf jazm untuk membuat kalimat positif menjadi negatif. Ya, akibatnya sama. Jadi tunziru aslinya menjadi tundir, ya, setelah ada lam. Ini untuk orang, satu orang, ya, kamu, ya, kamu satu orang, ya, laki-laki. Ditunziru menjadi tundir. Berikutnya contoh lain masih tentang lam, ya, tu'minuna, yang berarti kamu semua beriman. Setelah diberi lam menjadi lam tu'minu, ya, lam tu'minu, ya, kamu semua belum beriman. Ya, kita lihat di sini nunnya, ya, nunnya hilang diganti dengan alif. Ini kamu semua laki-laki, ya, belum beriman. Jadi nun di sini setelah diberi lam, ya, nunnya diganti alif. Kemudian kita beranjak ke lamma. Nah, lamma kemudian fi'il mudhari', ya, yadkhulul imanu, aslinya yadkhulul imanu, keimanan masuk atau iman masuk, ya. Kemudian kalau diberi lamma, yadkhul, lamma yadkhul al imanu, ya, ini disukun, ya, keimanan belum masuk, ya, ke dalam hatimu, itu, ya, dalam ayat itu. Ya. Ini yadkhul di sini disukun, tetapi karena disambung dengan alif lam di sini, maka ini kemudian berubah menjadi kasroh kalau di dalam Al-Quran itu. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, ya, keimanan belum masuk ke dalam hatimu, ya. Ya, jadi lam itu aslinya di sukun karena ada lamma. Kemudian in, ya, dan fi'il mudhari' yang terakhir tadi in. Sebelum diberi in, kalimat itu berbunyi tuti'unahu tahtaduna, artinya kalian menaatinya, kalian mendapat petunjuk, ya. Kemudian setelah diberi in, wa in tuti'uhu tahtadu, ini bunyi ayatnya, wa in tuti'uhu tahtadu, diberi in di sini, ya, maka menjadi tuti'uhu. Ini mestinya di sini ada alif. Wa in tuti'u, ya, di sini ada alif. Tetapi karena ada hu di sini, maka alifnya dihilangkan.
Ya, kalau tidak ada hu, wa in tuti'u, di sini ada alif. Tapi karena ada hu, maka alifnya dihilangkan menjadi wa in tuti'uhu tahtadu. Tahtadu. Ini tahtaduna juga berubah menjadi nunnya diganti dengan alif menjadi tahtadu. Jika kalian menaatinya, kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya, di sini nunnya hilang, ya. Nunnya hilang. Kemudian di sini nunnya diganti alif. Kemudian in yang lain, contoh in, ya. Yang lain, yasha'u yarhamukum. Dia menghendaki, dia menyayangimu. Itu sebelum diberi in. Setelah ada in, maka menjadi in yasha' yarhamkum. Jika dia menghendaki, dia akan menyayangimu. Kita lihat di sini, setelah diberi in, maka yasha'u menjadi yasha', sukun di sini. Di sini, kemudian yarhamukum, ya, menjadi yarhamkum, ya. Ya, sukun, yasha'u menjadi yasha', kemudian yarhamukum menjadi yarham. Ini karena ada in, ya. Jadi ada dua KKS di sini, ya, yang kedua-duanya dipengaruhi, kedua-duanya berubah karena ada in. Ya. Sekarang kita lihat kaidahnya. Itu tadi contoh-contoh bagaimana kaidahnya. Yang pertama kaidah tentang la an-nahiyah. Ya. La an-nahiyah, ya, bentuknya la seperti ini namanya la an-nahiyah, adalah huruf jazm yang berfungsi membentuk kalimat larangan, yang berarti jangan. Kalimat larangan adalah kalimat untuk melarang lawan bicara melakukan sesuatu. Jadi lawan bicara ini untuk melarang lawan bicara melakukan sesuatu. Kalimat larangan ini terbentuk dari kata kerja bentuk sedang KKS dan huruf larangan. Jadi ada kata kerja bentuk sedang dan la an-nahiyah. Berdasarkan kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua yang menyertainya. Ya. Perubahan kata kerja berdasarkan perubahan KKL, kata kerja bentuk lampau, ya, berdasarkan kata ganti. Ini dulu pernah disajikan ketika kita membahas kata kerja larangan. Ya, kita ulangi lagi seperti ini. Ini kata kerja, kata ganti maksud saya. Ini kata kerja bentuk sedang. Ini KKL, kata kerja larangan. Ya, anta tak butuh, ya, menjadi la tak but. Ya. Kalau satu, kalau dua tak budani, kamu berdua, ya, beribadah. La tak buddha, ya, nunnya hilang. Kalau tadi domah menjadi sukun, ini tak budani, nunnya menjadi hilang. La tak buddha, tak buduna, ya, antum, kamu semua. Tak buduna menjadi la tak budu, nunnya diganti dengan alif. Kemudian kalau anti, kamu perempuan, satu orang, tak budina menjadi la tak budi. Dan antuma tak budani menjadi la tak buddha. Dan antunna, kamu semua perempuan, tak budna menjadi
la ta'budna. Ini tidak berubah. Ta'budna tetap menjadi ta'budna, la ta'budna. Kemudian kita lihat sekarang kaidah tentang lam dan lamma. Lam dan lamma adalah dua huruf jazm yang berarti tidak atau belum dan berfungsi mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif. Lam dan lamma hanya masuk ke fi'il mudhari', kata kerja bentuk sedang. Jadi dua huruf ini, lam dan lamma ini hanya mendahului kata kerja bentuk sedang atau fi'il mudhari' dan mengubah bentuk dan arti fi'il tersebut, ya. Maka fi'il mudhari' KKS, ya, kalau didahului oleh lam dan lamma maka bentuknya akan berubah, ya, dan juga artinya berubah. Apabila didahului huruf lam atau lamma, maka huruf akhir kata kerja bentuk sedang tadi berubah menjadi sukun jika berdomah. Jadi tundiru ini berdomah, maka berubah menjadi lam tundir, ya, sukun, ya. Kemudian hilang huruf nunnya jika berakhiran alif dan nun. Ini berakhiran alif dan nun, maka kalau diberi lam atau lamma maka nunnya hilang menjadi yarji'a, ini menjadi lam yarji'a. Nunnya diganti alif jika berakhiran wawu dan nun. Ini tu'minuna, wawu dan nun. Maka kalau ada lam, maka nunnya berubah menjadi alif. Kemudian tidak berubah, ya, KKS-nya tidak berubah apabila nun saja. Apabila KKS tadi diakhiri dengan nun saja. Yalbasna, ini hanya nun, maka tidak berubah, ya, tetap lam yalbasna. Kemudian yang terakhir kaidah tentang in. In adalah huruf jazm yang mempunyai arti jika, apabila, atau kalau. In ini juga disebut harf syarat, ya, harf syarat, ya, karena dia mensyaratkan adanya dua kata kerja bentuk sedang. Jadi setelah in itu pasti ada dua kata kerja bentuk sedang. Yang pertama sebagai syarat, namanya sebagai syarat. Yang kedua sebagai jawab. Maka pola kalimat yang didahului an itu menjadi jika titik-titik maka titik-titik. Contohnya wa in tuti'uhu tahtadu. Ini KKS tuti'u, ya. Tuti'unahu aslinya tahtaduna. Setelah ada in maka menjadi in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Apabila didahului huruf jazm in, maka huruf akhir kedua KKS berubah menjadi seperti kata kerja sedang yang didahului oleh huruf jazm lamma, ya, dan lam. Jadi sama KKS yang didahului oleh in itu efeknya, pengaruhnya sama seperti kalau KKS itu didahului oleh lam dan lamma. Oke, ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian, kita berlatih sekarang. Silakan ini bapak ibu kerjakan untuk latihan, ya.
carilah huruf jazm dan KKS yang menyertainya pada ayat berikut ini. Berilah garis bawah, sebutkan nama huruf jazmnya, kemudian terjemahkanlah. Ya, jadi di situ ada huruf jazm, silakan Bapak Ibu cari, ya. Dan juga KKS, ya. KKS-nya mana? KKS yang menyertainya. Kemudian silakan diberi garis bawah, sebutkan huruf jazmnya, nama huruf jazmnya apa? Tadi ada 4. Ya, kemudian terjemahkanlah. Kemudian ini untuk tugas sama dengan yang tadi. Ya, carilah kata kerja bentuk sedang yang menjadi syarat. Tadi ada syarat, ada jawab, ya. Carilah kata kerja bentuk sedang yang menjadi syarat dan jawab pada ayat-ayat berikut. Berilah garis bawah, kemudian terjemahkanlah ayat tersebut. Ya. Ini dari surat Muhammad ayat 7, surat At-Taubah ayat 50, ya, surat Al-Baqarah ayat 284, kemudian surat Ali Imran ayat 120, dan yang terakhir surat An-Nisa 133. Untuk menerjemahkan, Bapak Ibu bisa melihat Al-Quran terjemah dari Departemen Agama. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, itulah materi struktur, ya, kaidah atau nahwu yang kita pelajari pada hari ini. Semoga kita bisa memahami apa yang sudah disajikan dan kita menjadi semakin akrab dengan Al-Quran. Demikian, ada kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.